kuduskan pikiran, dan biarlah kerajaan-Mu datang melawat kami semua. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Kau telah, Kau setia, Kau katakan Kau setia, Kau setia, Kau hanya Kau Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab kami adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan, dan hari ini kami mau melulukan Yesus. Yang mau bersuka cita bersama katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mau tinggikan nama kita. Oh, waktu kami punya Yesus, kami punya kepastian di dalam wadah kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau pegang hidupku. Oh, oh. Yesus, Kau meraja dalam hidup, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh kami tidak ragu berjalan bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sungguh Yesus, Kau raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan lalui kemuliaan lepas kemuliaan. Haleluya. Sungguh dengan iman yang pasti kami berani berkata, Yesus, Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah, Yesus, Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke
sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kerinduan kami berjalan bersamamu dari kemuliaan lepas kemuliaan. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan berjalan kita. Janjinya dia akan menyertai kita dari kemuliaan lepas kemuliaan. Setuju katakan amin. Amin. Yang percaya tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Amin. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Haleluya. Haleluya. Mari senyum kiri kanan, katakan dalam Yesus ada sukacita Allah. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan iman yang pasti. Oh, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan.Ku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Rekan saya Eril bernyanyi. Damai dan sejahtera, ramaikan hari cerah, sepasti matahari terbit, ombak di hati resah, bahagia semesta, sejuk angin mendesak, sedari kasihnya jadi sejuk terbesar, alunan musik ceria buat gembira, senikmat kasih Tuhan dalamnya tak terkira, merdunya bunyi kabar baik, satu berita, mengubah kisah sedih jadi kasih cerita, aman, damai, penuh sukacita, keberkasihan diajarkan dia pada kita, lepas beban di hati, jangan dipendam, kurangi emosi yang kadang sulit direda, bernyanyi, bermuji, bersorak haleluya. Aku, kamu, mereka dan dia, angkat tangan semua, bernyanyi bersama, puji nama Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari dengan bersukacita katakan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku mau memujimu, memuji Yesus selamanya. Ini doa kami bersama-sama, memuji Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, sebab kebahagiaan yang sesungguhnya waktu Yesus hadir dalam hidup kita. Siapkan hatimu. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari yang mau sama-sama katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kau siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Katakan dengan sungguh, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sungguh hatiku Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami serahkan kepada Hamba. Shalom, senang jumpa lagi dengan teman-teman dari LOB Ministry,
Light of Blessing, sinar berkat dari bau-bau. Senang jumpa lagi, dan saya percaya bahwa lawatan Tuhan itulah yang akan sungguh menjamah setiap kita, karena kita selalu rindu kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan. Nah, ketika Tuhan melawat, itulah saatnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Baik, hari ini kita akan bincang tentang berbahagialah Dia ada. Karena dalam rangka menyambut Natal, maka tema ini tentunya akan dijawab oleh berita Natal itu sendiri. Dari Matius 1 ayat 18 hingga yang ke-25. Namun demikian kita akan berdoa terlebih dahulu dan memohon Roh Kudus untuk melawat kita. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat-saat indah di mana kami menyatukan hati dan iman. Walaupun satu hati iman kami jumpa di udara, kami percaya Tuhan hadir melawat kami, karena Tuhan maha hadir, omnipresence. Dimanapun kami berada, Engkau sungguh melawat kami dan memberikan saat-saat yang indah dalam bentuk perjumpaan secara pribadi. Roh Kudus Tuhan tidak hanya di tempat ini, namun di tempat di mana anak-anak-Mu berada. Kami percik dengan darah Yesus menjadi ruang lawatan, ruang hadirat Tuhan, ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan, Tuhan dengan kami, dan kami semakin paham bahwa kebahagiaan kami tak lain tak bukan karena Engkau ada di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Saudara-saudara, dalam rangka menyambut kelahiran Kristus Tuhan, yakni Natal, maka LOB Ministry kembali hadir di tengah saudara. Dan kali ini ada 3 hamba Tuhan nampaknya yang akan diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, temanya tentang berbahagialah Dia ada. Kita akan semakin berbahagia. Pastikan karena Tuhan ada. Nah, karena dalam rangka menyambut Natal, karenanya saya akan bacakan dari peristiwa kelahiran Kristus Tuhan dalam Matius 1 perikop 2. Ayat 18 hingga 25. Demikian firman Tuhan dengan judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Itu secara lengkap peristiwa kelahiran Kristus Tuhan. Nah, supaya lebih fokus, mengapakah gerangan kita berbahagia karena Dia ada? Mari saya bacakan sekali lagi ayat 21 dan 23 saja. Demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara sekasih dalam Tuhan, 2 ayat inilah yang akan menghantar kita untuk paham betapa kita akan sangat berbahagia jika Ia ada.
Ada dua nama yang dipersembahkan dalam peristiwa kelahiran Tuhan, dan dua nama inilah yang akan membekali kehidupan setiap kita. Hanya karena nama Yesus dan nama Immanuel, maka kita akan berbahagia. Tanpa kedua nama, jauh harapan untuk kita mengalami kebahagiaan. Kenapa? Nah, itu dia. Inilah yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita bicara tentang nama Yesus, ya. Dari bacaan tadi jelas bahwa inilah nama yang penuh dengan kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 memang dikatakan bahwa di kolong langit ini hanya satu nama yang mampu menyelamatkan umat manusia. Nama Yesus, nama yang penuh dengan keajaiban. Karena di dalam nama Yesus inilah maka peran penyelamatan, di mana Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa, itu akan terlaksana dengan luar biasa indah. Kenapa? Karena ancaman utama dalam hidup ini adalah dosa itu sendiri. Ingat firman yang berkata bahwa semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, dan upah dosa itu maut. Jadi ini ancaman yang terbesar dalam kehidupan setiap kita. Ada ancaman yang memang ada dua dimensi kehidupan. Nama Yesus berkaitan dengan dimensi hidup kekal. Nama Immanuel terkait dengan dimensi hidup kini, kekekalan dan kekinian. Dua-duanya Tuhan akan jawab, ya. Dan itulah yang memicu kebahagiaan. Apa artinya? Kita penuh dengan kebahagiaan di dunia ini, tapi kita hilang dari catatan kekal, ya. Atau kita balik, kita dipastikan dalam kekekalan, namun kurang lengkap kalau hidup kita tidak dalam penyertaan Immanuel di dalam hidup ini. Hidup ini bahagia kalau Yesus memberikan jaminan untuk mematahkan kuasa dosa, dan juga sangat berbahagia dalam perjalanan hidup ketika penyertaan Tuhan itu nyata. Oke? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, nama Yesus itulah nama yang mendamaikan setiap kita. Ya, ada proses pendamaian, baik secara vertikal dengan Allah Bapa, yang kedua intern dengan diri kita sendiri, yang ketiga dengan sesama. Emang itu akan ketiganya membuat kita bahagia? Sangat, saudaraku. Kalau kita tidak berdamai dengan Allah Bapa, ya, maka kita akan dikejar rasa bersalah. Apa indahnya, apa nyamannya sebuah kehidupan yang dikejar rasa bersalah. Ya, kalau kita terus dikejar dosa, maka hidup kita tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah damai. Tidak ada yang pernah terasa beres, ya. Tapi melalui pengorbanan Kristus Yesus, walaupun masa lalu kita sangat banyak kegagalan, namun jamin begitu percaya Yesus sebagai sang pendamai, maka kita akan merasakan indahnya perjalanan hidup ini, ya. Tidak akan dikejar rasa bersalah. Jadi pastikan bahwa tidak percuma Yesus hadir untuk kita, karena dialah sang penyelamat dari ancaman dosa yang bisa merampas kita dari kekekalan, ya. Jadi pendamaian secara vertikal agar kita tidak dikejar rasa bersalah, ya. Yang kedua, kita akan diperdamaikan secara intern, ya. Sentrum kehidupan kita. Kita berdamai dengan diri kita. Pentingnya di mana? Ketika kita bisa menerima tidak hanya kelebihan dan kekurangan. Kalau saja kita bisa menerima keduanya, itu indah, karena ada rasa syukur. Untuk kelebihan kita katakan syukur kepadamu Tuhan, untuk kekurangan kita syukuri Tuhan, karena kita akan semakin bergantung harap kepada Tuhan yang perfect, yang sempurna, tanpa kegagalan, tanpa salah dosa, hanya Yesus Kristus Tuhan. Selebihnya, nabi, rasul, siapapun dia, seluruh kegagalan dan salah dosa tetap tertulis dalam Alkitab. Betapa transparan dan jujurnya Alkitab menjelaskan setiap tokoh yang ada di dalamnya. Dan di sanalah yang membuat kita semua sadar bahwa manusia itu terbatas, ya. Sehingga kita akan terus bergantung harap kepada Tuhan, ya. Pendamaian yang kedua itu berdamai dengan diri kita. Kadang-kadang ada orang yang tidak puas dengan dirinya. Kadang-kadang ada orang yang begitu marah dengan dirinya. Bahkan satu ketika dia menghakimi dirinya. Dan yang paling fatal adalah ketika seseorang tidak berhasil berdamai dengan dirinya, yang paling fatal adalah ketika dia bunuh diri. Siapa yang membunuh? Dirinya. Siapa yang melakukan pembunuhan? Dirinya. Karena dia gagal berdamai dengan diri sendiri. Dan melalui nama Yesus yang mengampuni dosa, kita diberi peluang berdamai dengan diri kita, sehingga segala kelebihan kita tidak akan menjadi sombong, segala kekurangan kita tidak akan kecil hati. Kita akan menjadi seorang yang mensyukuri Tuhan dalam segala situasi, termasuk keadaan kita. Kelebihan tidak membuat pongah, kekurangan tidak membuat kita minder.
Tuhan selalu dimuliakan. Oke. Yang ketiga, kita bisa berdamai dengan sesama. Kalau tadi pertama horizontal, yang kedua intern dalam kehidupan kita, yang ketiga horizontal antar sesama. Karena sangat dimungkinkan pada satu ketika kita bergesekan, kita berbenturan, ya, dan bisa saja kita yang kecewa dan luka, bisa jadi orang lain yang kecewa dan terluka. Karena Alkitab berkata besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Jadi ada kemungkinan kita bergesekan dan berbenturan, saudaraku, ya. Dan yang paling dimungkinkan itu ternyata kita akan bergesekan, berbenturan bukan dengan orang jauh, tapi dengan orang dekat. Karena Alkitab katakan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dari lingkup yang terdekat, ya, kita bisa saja bergesekan dengan Yerusalem. Inilah keluarga yang akan ketemu hari demi hari, ya. Tapi juga bisa dengan Yudea yang diterjemahkan sebagai keluarga besar anak Tuhan, ya, berarti dalam kerangka gereja. Sebab dalam gereja walaupun kita sama-sama melayani, satu ketika kita bisa saja berbeda pendapat, bisa saja bergesekan, berbenturan, melukai sesama pelayan, ya. Nah, karenanya mari kita sadar bahwa kita perlu mendapatkan pendamaian, ya, secara horizontal agar segesek apapun, sekonflik apapun, kita akan diberi kemampuan dan peluang untuk rekonsiliasi sehingga berujung dengan pemulihan. Dan ketika kita pulih, Tuhan hadir melawat setiap kita. Nah, itulah yang membuat kita bisa bahagia dalam hidup ini, ya. Nama Yesus membuat kita berdamai dengan Allah, ya. Tidak dikejar rasa bersalah, itu kehidupan yang nyaman. Yang kedua, kita penuh syukur kepada Tuhan. Apapun yang ada pada kita syukuri Tuhan. Yang ketiga, kita manusia kan makhluk sosial yang mau tidak mau membutuhkan lingkungan sesama kita, walaupun di saat yang sama berhadapan dengan risiko kita kecewa, terluka, atau sebaliknya orang lain. Tapi ketika Yesus Sang Penyelamat dosa itu ada dalam hidup kita, maka kita diberi kemampuan untuk rekonsiliasi, diberi kemampuan untuk melepaskan pengampunan dan kasih, dan berujung dengan pemulihan. Itulah kebahagiaan umat percaya karena Yesus Tuhan, ya. Yang kedua, yang membuat kita bahagia karena Dia ada adalah nama Immanuel, ya. Kalau nama Yesus menjamin kekekalan, kalau nama Immanuel menjamin kekinian. Setelah proses seseorang membuka hati dan hidupnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika itulah dia dikeluarkan dari kota kebinasaan. Dia keluarkan dari masa lalu yang penuh dengan pelanggaran, ya. Itu kepastian akan keselamatan. Namun ternyata setelah proses penyelamatan, Tuhan tidak berhenti di sana. Sebab bisa saja Tuhan berkata, sudah selesai bagianku, selanjutnya silahkan melangkah sendiri. Tapi faktanya setelah kita mendapatkan kepastian akan keselamatan melalui nama Yesus dalam peran keselamatan, maka muncullah nama Immanuel yang diterjemahkan selama ini Allah menyertai. Padahal ketika dikembalikan ke bahasa asli, ternyata bahasa aslinya itu bahasa Ibrani, saudara-saudara, dan diterjemahkan ulang. Sebenarnya terjemahan tepatnya adalah Allah menyatu, manunggal, diam di dalam kita. Oke lah, walaupun ada sedikit perbedaan dalam penterjemahan, ya, tapi yang penting setelah kita diselamatkan, ya, jaminan kekekalan sudah melekat pada kita. Dan ternyata dalam perjalanan hidup ini Tuhan berikan peran yang kedua, ya, peran penyertaan. Dan ini sebenarnya dalam bentuk jaminan, karena kata Immanuel itu bukan beserta, yang sesungguhnya menyatu. Berarti Dia ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya, dalam segala situasi sebenarnya Ia ada di dalam kehidupan setiap kita, ya. Nah, kalau dipertanyakan dalam bentuk apa saja sih Immanuel yang nantinya membuat kita bahagia karena Dia ada. Nah, ketika kita perhatikan sejarah nama Immanuel, 700 tahun sebelum peristiwa Natal, sebelum peristiwa kelahiran Tuhan, melalui Yesaya 7:14, nama Immanuel sudah hadir. Ya, ini nubuatan tentang peristiwa kelahiran Tuhan. Ini pribadi yang sangat ajaib, yang benar-benar memberikan jaminan kebahagiaan bagi siapapun yang percaya kepadanya, ya.
Nah, dalam Yesaya 7 ayat 14 kita akan temukan, coba kita baca saja ya. Yesaya 7, kok ini nggak bergerak nih. Yesaya 7. Wow, sebentar ya. Yesaya 7, oke. Yesaya 7 pada ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tergenapi dalam Matius 1 ayat 23 yang kita baca. Ya. Kita perjelas mari. Adakah benar kata Immanuel ini membuat kita semakin yakin, semakin paham bahwa kebahagiaan kita karena dia ada, ya, karena dia di dalam kehidupan kita dan penyertaannya sedemikian indah. Ketika Tuhan Immanuel menyertai kita dan membuat kita bahagia, dalam hal apa sajakah? Itu rinciannya pada Yesaya 9. Yesaya 9 ayat yang kelima mengatakan demikian. Yesaya 9 ayat yang kelima mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1. Penasihat ajaib. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. 4. Raja damai. Nah, ini dia penyertaan Tuhan dalam 4 perkara ini akan semakin menjamin kebahagiaan kita dalam perjalanan hidup ini, dan tentu akan lanjut sampai pada kekekalan yang namanya sorga mulia bersama Tuhan. Itu kebahagiaan yang tak terkirakan, ya, luar biasa. Itu kerinduan semua kita. Namun sebelum bicara kekekalan, Tuhan juga realistis kok bicara kekinian. Kalau saja engkau benar-benar paham nama Immanuel, maka dalam 4 hal ia berperan. Ya, yang pertama, penasihat yang ajaib. Apa sih perbincangan tentang penasihat yang ajaib? Kata ajaib ini tentu tentang mujizat, tentu tentang sesuatu yang membuat siapapun terperangah. Inilah konsultan yang canggih, yang super genius dengan sebutan penasihat yang ajaib. Kalau Anda perhatikan di akhir zaman ada satu bidang usaha yang tiba-tiba menjamur, yakni tadi konsultan, ya. Bidang apa sih sekarang yang tidak ada konsultan? Di segala bidang, karena ini sebuah kebutuhan, ya. Dan Yesus itu penasihat yang ajaib. Artinya ketika kita menghadapi masalah serumit apapun, sebagai konsultan, sebagai penasihat yang ajaib, dia mampu memberikan solusi. Ya, solusinya bukan solusi standar ala kadar, tidak. Solusi yang Yesus berikan mengarah pada keajaiban, ya. Berbahagialah Anda, ya, kalau Anda benar-benar bersama Tuhan. Kenapa? Anda tidak gentar dengan masalah apapun. Hari-hari ini sedang terjadi kegoncangan tidak hanya Indonesia, bahkan melanda dunia, pandemi COVID-19, ya. Dan tentu masalah itu menggoncang seluruh sendi kehidupan. Sebab inilah saatnya di mana sebagian orang kena PHK dan kehilangan income, mengalami kebangkrutan dan kehilangan usaha. Bahkan di bidang pelayanan pun saya menerima sejumlah keluhan. Ternyata tidak hanya dunia sekuler yang mengalami, dunia rohani, dunia pelayanan gereja pun mengalami, saudara-saudara, ya. Namun percayalah bahwa Yesus itu bisa memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, karena dialah sang penasihat yang ajaib. Jangan salah bertanya, pastikan Yesus alamat satu-satunya, ya, alamat tepat satu-satunya. Tidak hanya tepat, tapi satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap, dan pergumulan, ya. Jadi inilah yang ada di hadapan kita. Sebab dimungkinkan satu ketika akan terjadi orang salah alamat. Boleh saja ngaku Kristen, boleh saja dia beribadah, boleh saja jangan-jangan bahkan dia melayani. Namun kalau satu ketika ada pergumulan atau masalah yang berkepanjangan dan semakin rumit, saya khawatir ketika imannya tidak cukup kokoh, maka bisa jadi dia salah alamat. Saya kasih gambaran deh.
Ketika kita ada di zaman di mana aliran kebatinan mendapatkan tempat ya di negeri ini, ya tepatnya di zaman Pak Harto ya menjadi Presiden Republik Indonesia, maka jelas sekali tidak hanya agama-agama resmi yang tercantum dalam perundangan negeri, tapi juga di dalamnya ada aliran kebatinan. Ternyata di zaman itu ada data yang mengejutkan. Mari coba cermat untuk mengadakan kalkulasi ya. Ternyata ada komposisi yang mengejutkan. Ini sudah menjadi data yang waktu itu memang melalui proses penelitian. Per 50 penduduk ditemukan satu pendeta. Per 500 penduduk ditemukan satu dokter. Per 5.000 penduduk ditemukan satu dukun. Sorry, ini data saya sampaikan terbalik ternyata ya. Jadi dimulai dengan per 5.000 penduduk ditemukan satu pendeta, per 500 penduduk satu dokter, per 50 penduduk satu dukun. Sekali lagi ya, karena tadi sempat terjadi kekeliruan data, saya ulang. Ini data sangat mengejutkan tapi sekaligus memprihatinkan. Per 5.000 penduduk ditemukan satu pendeta, per 500 penduduk ditemukan satu dokter, per 50 penduduk ditemukan satu dukun. Mungkin sebutannya tidak hanya dukun, orang pintar, dan lain-lain ya. Dari situasi ini, coba Anda simpulkan lebih banyak mana? Lebih banyak dukun atau lebih banyak pendeta? Halo, per 50 penduduk ada satu dukun, tapi per 5.000 penduduk baru satu pendeta. Nah, jadi lebih banyak dukun ketika itu. Berarti ada banyak orang yang salah alamat ketika dia menghadapi masalah. Kalau sampai alamat bertanya salah, berarti solusi yang akan diberikan salah, dipastikan salah dalam tindakan. Ya, jadi pastikan bahwa Yesus Immanuel yang akan memicu kebahagiaan menjadi penasihat yang ajaib bagi setiap kita. Nah, yang kedua, ternyata ia tidak hanya penasihat yang ajaib. Kalau kita lihat yang kedua, dia Allah yang perkasa. Ini tentang bagaimana ketika kita melangkah berdasarkan nasihat yang Tuhan beri, keterbatasan kemanusiaan membuat kita ini terhenti langkah. Sebab andaikan Anda datang pada seorang konsultan, namanya konsultan, pasti dia sudah profesional ya. Dia memang mahir di bidang yang dimaksud. Ada sejumlah nasihat, ada sejumlah langkah yang harus dilaksanakan. Katakanlah ada 5 langkah dari sang pakar. Bisa jadi langkah pertama sangat mudah, langkah kedua lumayan, langkah ketiga mulai rumit, langkah keempat Anda kebingungan. Dan Anda tidak tahu lagi cara melanjutkannya. Nah, sama halnya, nasihat yang diberikan, itu pasti penuh dengan keajaiban. Tapi ketika dilaksanakan, satu ketika kita terhenti langkah. Mungkin sebutan di tengah masyarakat mati langkah. Mati langkah itu tidak tahu apa yang harus diperbuat selanjutnya. Percayalah, Allah dalam nama Yesus melalui kuasa Roh Kudus di zaman ini punya peran yang kedua. Begitu engkau mati langkah, terhenti langkah, dan mulai tidak berdaya bahkan mengangkat tangan, maka Tuhan akan membuktikan dirinya sebagai Allah yang perkasa. Ya, ini tentang keperkasaan atau kedahsyatan. Artinya dia tidak hanya memberikan solusi untuk setiap masalah, tapi keperkasaan membuat kita breakthrough dalam segala situasi, termasuk ketika kita terhenti langkah kita. Ya, dahsyat sekali. Ini yang membuat orang Kristen sangat bahagia karena nasihatnya, karena pembelaannya. Tapi ada yang ketiga ya. Sebab kalau kita dapat nasihat yang penuh keajaiban, walaupun kita tak berdaya, Allah yang perkasa hadir dan breakthrough, terbukalah jalan, berarti ada gambaran keberhasilan. Mungkinkah satu ketika kita bisa hilang fokus? Satu ketika kita bisa salah jalan? Mungkin saja, saudaraku, sebab kadang-kadang ya, ini yang terjadi. Sebutlah seorang Kristen, ketika dia tidak punya apa-apa, Allah segalanya. Tapi begitu dia punya segalanya, Allah bisa nggak ada apa-apanya.
Itu kan sangat disayangkan ya. Untung ia punya peran yang ketiga, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Kata kekal itu kan berarti kehadiran Sang Bapa bukan sementara waktu. Hadir bukan untuk temporary, hadir seterusnya ya. Makanya di Alkitab kalau kita benar percaya, kita akan diberi kemampuan, roh di dalam diri kita memampukan kita menyapa ya Aba, ya Bapa. Yesus pun mengajarkan melalui doa, Bapa kami yang di sorga. Nah, dari sinilah betapa bahagianya seorang Kristen, dia bisa tetap tenang teduh. Kenapa? Tidak hanya dapat jaminan solusi untuk setiap masalah, jaminan pembelaan ketika dia mati langkah, tapi ada jaminan Tuhan hadir sehingga kita tidak terlena ya dalam kehadirannya, kita tidak terkecoh karena Tuhan selalu hadir. Walaupun bicara Bapa yang hadir, ingat ya, memang senang kalau Anda dinasihati dan berubah, atau mungkin ditegur baru berubah, atau mungkin lebih hebat dari itu, dinasihati nggak mempan, ditegur nggak mempan. Maka kalau dalam bahasa Mazmur, sebagai gembala yang baik, gadamu dan tongkatmu bisa jadi dalam bentuk disiplin, atau yang lebih fatal, Anda akan dibuat tak berdaya. Namun ingat, di balik semua peristiwa itu Tuhan punya maksud baik. Ya, saya bacakan dari Ibrani deh supaya tidak membuat adanya kebingungan ya. Dalam Ibrani Ibrani 12 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Dia kan Bapa kita ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena, ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Suatu ketika bisa saja engkau dikasih, dihajar, namun dalam kasih, loh, ingat ya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Satu ketika ini bisa terjadi. Ya, tidak hanya dihajar, tapi disesah. Ya, kalau di Mazmur tadi bisa saja ditongkat atau digada. Ya, tongkat itu disiplin, digada itu dihancurkan. Peristiwa penyesahan kan juga digambarkan dalam perjalanan salib Yesus. Kata sesah ini berasal dari zaman Kekaisaran Roma. Peruntukannya budak yang paling tidak disukai. Ya, Yesus harus menanggungnya ketika itu untuk menebus kegagalan dan salah dosa kita. Jadi prosesi sesah itu semua pakaian harus dilepaskan. Walaupun dia berdiri tapi harus bungkuk badan, buka kaki, buka tangan sehingga tidak ada yang ketutup. Algojo akan berdiri di kiri kanan sembari pegang cambuk yang ujungnya tajam. Ya, kata sesah itu sebenarnya algojo silih berganti mengayunkan cambuk sembari mencari permukaan kulit yang mana yang belum berdarah. Anda bisa bayangkan satu ketika Allah bisa saja lakukan. Tidak hanya dihajar, namun juga disesah. Selama kita masih dianggap sebagai anak. Apa mungkin satu ketika tidak dianggap sebagai anak? Mungkin kalau Anda tidak menghormatinya. Karena bicara takut akan Tuhan kan dua hal. Respect and love. Takut akan Allah itu tidak bicara ngeri atau serem. Takut akan Allah gabungan dua situasi. Respect and love. Bagaimana kita menghormati Tuhan dengan landasan kasih. Ya, jadi satu ketika Tuhan bisa saja melepaskan kita. Karena jenjang Kristen kan 3. Berkenan, diizinkan, dibiarkan. Kristen yang menghargai atau menghormati Bapaknya, dia akan berbuat semikian rupa agar hidupnya berkenan, menyenangkan hati Allah Bapa. Namun satu ketika ada catatan kesalahan, kegagalan, maka akan turun ke bagian yang kedua, diizinkan Tuhan. Nah, kata diizinkan Tuhan batasannya Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Namun setelah dihajar dan disesah, tetap
tidak tunduk dan taat, tetap melakukan pelanggaran, saya khawatir turun pada bagian yang ketiga, dibiarkan Tuhan. Jangan coba salahkan Tuhan, karena Anda tidak menghormati karya salib Kristus. Itu yang disebut membuang permata ke kandang babi. Permata, keselamatan itu berharga, teramat sangat mahal, tak ternilai harganya. Tapi sayang, dari pihak Allah yang memberikan kepastian akan keselamatan digambarkan seperti permata. Tapi permata itu kamu lempar ke kandang babi. Ya, jadi hormatilah Bapa, karena Dia menjamin kebahagiaan. Karena sebagai Bapa, semua Bapa dalam sejarah kehidupan pasti merindukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oke, dan yang keempat, dialah Raja Damai. Ya, ini ingin menegaskan bahwa semua yang Tuhan lakukan sebenarnya dalam bentuk jaminan. Kata damai sejahtera, orang bisa tetap tenang teduh karena ada jaminan di dalam kehidupan. Dan Yesus, nama Yesus dan Immanuel, ya, itu sebenarnya jaminan di sisi kehidupan masa kini dan juga di sisi hidup masa kekal. Kekinian dan kekekalan itu dijamin sesungguhnya di dalam nama Yesus melalui peran Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang diam di dalam kita. Bagaimana kita bisa memastikan semuanya itu jadi sehingga kita sungguh berbahagia karena Dia ada. Karena ini dalam rangka Natal, saya ingin memberikan nasihat atau anjuran, pastikan engkau mengalami Natal. Pada umumnya orang menganggap Natal itu bagian dari sejarah yang sudah lewat, yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya ingin ingatkan bahwa Natal itu tidak hanya bicara Yesus lahir secara jasmani. Natal harus juga bermakna Yesus lahir secara rohani. Artinya, Yesus tidak hanya Natal di palung hewan. Seharusnya Natal, Yesus lahir di palung hati setiap kita. Ya, palung hati kita. Kalau benar kita mengalami Natal, kalau benar Yesus lahir di palung hati kita, maka jaminan keselamatan, di mana dosa dipatahkan, berarti kekekalan itu benar terjamin. Yang kedua, jaminan penyertaan dalam peran Immanuel, Allah menyertai, itu benar-benar terlaksana. Ini yang membuat kita sangat berbahagia karena Dia ada. Kapan Dia benar ada? Ketika kita membuka hati hidup kita, kemudian mempersilahkan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dalam rangka Natal, pastikan Anda tidak hanya merayakan Natal karena Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, tapi pastikan Natal karena Yesus lahir di palung hati. Anda pasti akan berbahagia karena Dia benar-benar ada. Tuhan Yesus berkati, selamat menyambut Natal dan akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup pribadimu, dalam keluarga rumah tanggamu, dalam studi, dalam karir, dalam bisnis, terlebih dalam melayani Tuhan. Anda akan lihat betapa indahnya Tuhan hadir menciptakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan ambil waktu untuk berdoa. Karena saat-saat seperti ini tentu sangat berharga kalau Anda mengambil kesempatan ini, ya, kesempatan untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku buka seluruh hidupku, aku buka hatiku, aku rindu Natal itu benar terjadi. Engkau lahir di palung hati, Engkau buktikan nama Immanuel yang menyertai masa kini, karena nama Yesus yang Engkau sudah lebih dulu beri, agar kami benar bagian kekekalan, milik kekalmu ya Tuhan. Engkau menghendaki kebahagiaan di masa kini, lanjut sampai pada kekekalan bersamamu ya Tuhan. Buka hatimu, engkau akan lihat bagaimana Tuhan beracara, terlebih di masa-masa seperti ini. Dia, kalau sempat kau mengalami sebuah padang gurun yang dinamakan pandemi COVID, tapi ingatlah bahwa peristiwa Natal akan memberikan jawaban, ya, jawaban, karena ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saya alami beserta keluarga sejak mula pertama mengambil keputusan untuk hidup baru dan melayani pekerjaan Tuhan. Ayo kita tundukkan kepala, ambil kesempatan indah ini agar lawatan Tuhan semakin nyata dan kau berbahagia. Tuhan Yesus, mari kau melihat anak-anakmu dimanapun mereka berada melalui LOB Ministry.
Light of Blessing dari komunitas yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Engkau lihat hati yang sedang terbuka, karena kami sedang menyatukan hati dan iman. 2-3 sehati cukup untuk kau beracara, maka kau menjamah setiap pribadi yang sedang berkata, inilah aku, inilah hidupku, ku buka hatiku untukmu, agar aku benar mengalami Natal, agar aku benar mengalami kebahagiaan, karena nama Yesus yang menyelamatkanku dari dosa, nama Immanuel yang membuat aku serumit apapun masalah. Engkau jadi penasihat, semati apapun langkah, Engkau memberikan jalan keluar, breakthrough, sehingga aku tidak terkecoh karena Engkau Bapa yang selalu hadir dengan rancangan terbaik, dan Raja Damai yang memberikan jaminan seutuhnya, dan aku tidak perlu gentar. Jamah Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, berkat Natal dinyatakan, dan mereka melihat betapa kemuliaan Tuhan, pembelaan Tuhan, Engkau penolong sejati, pembela sempurna yang tidak akan pernah gagal, tidak sekedar menang ketika aku menghormatimu dan mengasihimu. Lebih dari pemenang, itulah yang membuat kami semakin bangga, semakin bahagia karena Kau ada. Terima kasih. Curahkan anugerah rahmat dan berkat-Mu, dan kami syukuri Tuhan menyambut Natal di hadapan kami yang membuktikan bahwa Tuhan setia, lebih setia dari semua kesetiaan yang kami temukan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapakku. Dalam nama Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.